Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita telah berada di episode yang ke-58. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode yang ke-58. Saori Gading saat ini sedang berada dalam kondisi yang bimbang setengah mati. Dia benar-benar kebingungan. Untuk menyembuhkan anaknya, yakni Wetendridio, dia harus mengambil peralatan bisu manurung yang ada di Aleluwu. Peralatan bisu itu dulunya adalah milik Iwe Tendri Abeng, yang memang sengaja ditinggalkan di Aleluwu. Namun, tentu Saori Gading tidak bisa kembali ke Aleluwu karena sumpah yang telah dibuatnya. Alhasil, dia pun menceritakan hal ini kepada Lapanandrang dan juga Iwe Cudaik. Dengan lantang, Lapanandrang mengajak Saori Gading untuk kembali saja ke Aleluwu. Namun jelas, harga diri Saori Gading tidak semurah itu. Lapanandrang kemudian kembali memberikan solusi, bahwa biarlah Lagaligo saja yang diutus kembali ke Aleluwu. Namun, segera Iwe Cudaik melarang hal itu. Biar bagaimanapun, Lagaligo masih belum cukup dewasa. Dia masih kanak-kanak. Iwe Cudaik teringat dengan cerita Saori Gading, yang mana dia harus menaklukkan belasan musuh hanya demi bisa sampai ke Alecina. Bisa saja hal yang sama akan menimpa Lagaligo nantinya. Jelas, itu terlalu berbahaya untuk mengutus Lagaligo ke Aleluwu. Namun, Lapanandrang dengan tegas mengajukan dirinya dan Lamasaguni untuk menjadi pengawal Lagaligo. Bersamanya akan ikut pula ribuan pasukan Alecina dan juga Aleluwu yang dulunya pernah ikut berlayar dengan Saori Gading. Iwe Cudaik menatap keluar jendela. Nampak Ila Galigo beserta 70 orang pengawalnya yang sedang asik menyabung ayam. Tak bisa dipungkiri, tingkah Lagaligo memang kadang nampak dewasa. Namun, tak jarang pula dia tampak terlihat kekanak-kanakan. Iwe Cudaik nampak ingin melarang Lagaligo untuk pergi. Namun, seketika dia teringat dengan putrinya, Wetendridio. Dia juga tidak tega dengan keadaan putrinya itu. Alhasil, walau dengan berat hati, Iwe Cudaik pun mengizinkan juga Lagaligo untuk pergi ke Aleluwu. Meski begitu, mereka masih punya masalah lain. Ke-70 pengawal Lagaligo sejatinya juga masih kanak-kanak. Apakah mereka semua juga akan diizinkan oleh orang tuanya untuk pergi berlayar ke Aleluwu? Alhasil, diadakanlah rapat dengan mengundang seluruh orang tua dari pengawal Lagaligo, yang sejatinya adalah para raja-raja tetangga, sekutu, hingga bawahan dari Alecina. Sayangnya, kebanyakan dari mereka menolak pelayaran Lagaligo. Saori Gading berusaha menjelaskan panjang lebar, tujuan, serta keamanan yang akan didapatkan Lagaligo beserta pengawalnya. Namun tetap saja, keinginan tersebut ditolak. Mereka bahkan dengan tega berkata, bahwa biarlah kita korbankan saja hidup Wetendridio kepada sang Patetoe. Mungkin itulah takdir yang menantinya. Iwe Cudaik juga nampak setuju akan hal itu. Spontan, tanggapan para raja-raja itu membuat Saori Gading langsung marah. Dia ingin membentak, namun seketika teringat akan ulahnya waktu masih di Aleluwu. Dia pernah membunuh pemuka istana dengan ringan tangan, hanya karena dirinya terbawa emosi. Alhasil, Saori Gading menahan emosinya. Dia keluar dari ruangan rapat, menuju ke kamarnya, dan merebahkan badannya di tempat tidur. Perlahan-lahan, air mata menetes dari pipinya. Saori Gading adalah sosok yang teramat menyayangi anak-anaknya. Dia jelas tak tega melihat Wetendridio harus menderita seperti itu. Lagaligo, anaknya, juga pasti akan menderita di tengah lautan. Namun, Saori Gading tetap tidak mau merelakan Wetendridio begitu saja. Lapanandrang yang mengintip Saori Gading dari luar kamarnya pun bergegas menemui Lagaligo. Bersama dengan Lamasaguni, keduanya menjelaskan tentang dilema yang sedang dihadapi oleh Saori Gading. Lagaligo pun langsung tersentak. Dia akan menjadi sosok penyelamat untuk adiknya. Maka jelas Lagaligo langsung bersemangat.
Dengan emosi yang berapi-api, Lagaligo masuk ke ruangan rapat tadi dan langsung menggertak semua raja yang ada di sana. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk berlayar ke Aleluwo. Kalian semua munafik, sok peduli dengan keselamatanku. Padahal waktu baru lahir dan hampir dibuang, kalian semua tidak ada yang peduli. Kini, saat aku ditunjuk sebagai putra mahkota, baru kalian semua sok peduli. Pokoknya, tak ada yang bisa menghalangi pelayaranku. Demikian tandas Lagaligo. Waejudaik yang ada di ruangan itu hanya bisa terdiam. Kata-kata Lagaligo barusan sukses membuka luka lama di hatinya. Lagaligo kemudian menghampiri ayahnya yang sedang galau bukan main. Lagaligo menjelaskan bahwa dia bersedia untuk pergi ke Aleluwo. Dia tidak peduli dengan tanggapan keberatan para raja-raja di sekitaran Alecina ini. Bila perlu, Lagaligo akan menyerahkan tahta putra mahkota Alecinanya dan tetap berlayar ke Aleluwo. Biarlah nanti Lagaligo menjadi pemimpin di Aleluwo saja. Mendengar penjelasan Lagaligo ini, Saori Gading pun jadi terharu. Lagaligo benar-benar sosok yang kuat mental dan hatinya. Saori Gading memeluk erat anaknya dan berbisik ke telinganya. Kuru sumange anakku. Kuru sumange anakku. Lagaligo membalas ucapan ayahnya itu dengan pelukan yang teramat erat. Singkat cerita, Lagaligo menawarkan agar mereka kembali ke Malimongan saja. Kemudian nanti di sana mereka mempersiapkan segala keperluan untuk berlayar ke Alecina. Saori Gading pun mengangguk dan menyetujui hal itu. Mereka berdua pun segera bersiap menuju ke istana Malimongan. Bersama mereka ikut pula ke-70 orang pengawal Lagaligo yang nampaknya tidak peduli dengan larangan dari para orang tua mereka. Lagaligo awalnya ingin menghentikan mereka, namun karena Lapa Musureng dan kawan-kawan sangat ingin ikut, alhasil Lagaligo pun rela dan mengizinkan mereka semua untuk ikut. Setibanya di Malimongan, tentu mereka semua disambut oleh Iwe Cimpau yang sangat merindukan Lagaligo maupun Saori Gading yang juga adalah suaminya. Segera Saori Gading melakukan persiapan ini dan itu. Namun, persiapan yang paling besar adalah memperbaiki perahu Walendrenge. Perahu yang dulunya digunakan oleh Saori Gading saat akan menuju ke istana Alecina. Tak sampai sehari, perahu tersebut telah selesai diperbaiki. Bersama Lagaligo, Lapa Nandrang akan menjadi panglimanya. Namun, tidak hanya itu. Ikut pula anak Lapa Nandrang yang bernama La Sulolipuk yang akan menjadi panglima muda menemani ayahnya. Saori Gading pun tersenyum bangga. Alhasil, persiapan pun telah usai. Lagaligo dan rekan-rekannya sisa berangkat saja. Namun, kisah keberangkatan mereka ini akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Lagaligo Series episode yang ke-58. Kita akan lanjutkan beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video, dan jangan lupa juga untuk subscribe ini channel. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.